أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia menara Quran yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan untuk kita semuanya. Allah berikan kesehatan untuk keluarga kita semuanya, dan Allah mudahkan kita menjalankan berbagai kebaikan, dan Allah mudahkan kita meraih jannahnya insya Allah. Semoga pertemuan atau taklim yang singkat ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan tema kita hari ini yaitu terkait dengan lupa. Nah teman-teman, sahabat mulia menara Quran, pernah nggak jenengan lupa? Pernah? Sering atau sering banget? Dan lupa terhadap apa biasanya? Lupa tentang di mana meletakkan kunci, atau lupa hutang-hutangnya berapa, atau lupa kalau pernah berjanji, atau lupa untuk melupakan mantan. Nah, ternyata lupa ini ada kajiannya secara khusus yang insya Allah dalam siang hari ini akan sama-sama kita jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita juga sering kan membaca kata-kata lupa yang ada dalam Al-Quran. Misalkan Allah berkalam, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi sebagaimana orang-orang yang mereka melupakan Allah, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang melupakan diri mereka sendiri, dan mereka adalah orang-orang yang fasik gitu. Nah, sehingga di sini kata lupa itu memang sudah melekat ya dan ada. Bahkan ada yang mengatakan manusia itu juga diambil dari kata lupa gitu ya. Al-insan ya, ada yang memaknai anis ya, lembut dan seterusnya. Tapi juga ada yang menyebutkan bahwa al-insan itu apa? Mahalul khoto wa nisyan gitu. Tempatnya khoto, salah, dan lupa. Ya, ini menunjukkan bahwa sebagai manusia kita banyak memiliki kekurangan. Nah, dalam istilah dikatakan lupa itu apa? Ada mutadakkuri syai'i waqta hajatihi ilaihi. Tidak mengingat sesuatu pada waktu ia membutuhkannya. Ya, jadi secara singkat begitu. Tidak mengingat sesuatu ya pada waktu ia membutuhkannya. Ya, kadang-kadang di sini ya, kalau namanya orang lupa, gimana lagi kita mau menghukuminya. Tapi juga nggak benar kalau dia gampang lupa atau terlalu mudah untuk melupakan gitu ya. Kita lihat konteksnya dulu apa gitu. Kalau Al-Quran ya dia lupakan gitu. Sebenarnya ya karena dia jarang murojaah, akhirnya dijadikan dia lupa gitu. Nah, sholat juga bagaimana ya, untuk penjelasannya kita jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam hukum syar'i lupa itu dimaafkan gitu. Misalkan kita melihat di dalam surah Al-Baqarah yang akhir ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kaum kecuali atas kemampuannya. Nanti di situ juga ada sambungannya, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum ya, menyiksa kami dari apa yang kami lupa dan kami salah. Nah, di sini menunjukkan bahwa masya Allah ya, Islam ini sangat indah sekali. Misalkan Bapak Ibu ya, teman-teman sedang puasa nih ya, ini puasa Syawal misalkan, lupa ya nyicipin nasi gitu, 1 sendok gitu. Habis itu siangnya lupa beli es teler 1 gelas gitu, lupa. Ya kalau memang benar-benar lupa, maka akan diberikan kemudahan dalam syariat ini. Atau contohnya begini lagi, kita lagi musafir ya, maghrib isya kita belum sholat, rencananya mau dijamak takhir, jamak ya, qasar takhir. Nah habis sampai rumah ya, kemudian kita langsung istirahat dan kita lupa kalau ternyata belum sholat. Bangun-bangun ya misalkan jam 2 begitu, atau bahkan ya
bangunnya mepet subuh atau bahkan habis subuh, ya, atau bahkan duha baru ingat kalau tadi malam ya belum sholat maghrib dan isya, maka diampuni oleh syariat. Ya, tetapi apa? Langsung melakukan sholat itu. Wallahu ta'ala. Dan juga di dalam hadis dikatakan innallaha wada'a an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari umatku yaitu dosa ketika mereka dalam keadaan keliru. Ya, dia udah berusaha untuk talabul ilmi tapi ada kesalahan dalam melakukannya, dan tentu karena dia tidak menyengajanya, dan juga karena dia kemudian lupa atas amalan-amalannya, atau dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya, yang haram, ya, maka hal ini termasuk mendapatkan ampunan dari syariat. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian kedua, ya, kalau terkait akhiratnya, insyaallah dimaafkan oleh Allah Ta'ala dan itu tidak menjadi beban di akhirat. Tapi secara duniawinya, maka hamba Allah tersebut harus ada hal-hal yang dilakukan. Contohnya misalkan dia lupa belum sholat, ya dia harus qadha begitu. Kemudian ya dia lupa ya bayar hutang temennya gitu, bukan terus secara akhirat jelas nggak dosa ya karena dia nggak sengaja ya, tapi bukan berarti terus karena nggak bayar hutang lupa terus hutangnya lunas. Nah, ini juga hal-hal yang harus diperhatikan, dia tetap harus membayar hutang itu. Jamaah, pernah kejadian saya ketika dari Semarang, saya mampir di masjid namanya Bani Adam. Nah, di depan Bani Adam itu ada warung begitu ya, kayak apalah ya, kami maem di situ ya, habis makan ya, kemudian saya maem pisang 2, nasi, lauk dan seterusnya. Setelah itu kami pulang ya, udah bayar gitu ya, ternyata sampai di Solo saya ingat ada 2 pisang godok yang belum saya bayar. Nah, insya Allah secara akhirat ini nggak dosa tapi gitu, tapi secara dunia ya ini harus diganti gitu. Akhirnya saya ngebel temen yang ada perjalanan ke Semarang, please deh bayarkan 2 pisang godok di tempat ini gitu. Dan waktu itu alhamdulillah teman saya udah bayarkan itu utang saya di situ. Nah, teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga lupa ini secara syariat itu insya Allah dimaafkan ya akhiratnya, tapi secara duniawiyah tetap harus dia melakukan pengganti. Seperti tadi yang dia lupa sholat ya, dia ingat ya harus qadha. Dia lupa nggak bayar utang, ketika dia ingat ya dia usahakan ya, paling tidak dia menyampaikan bahwa dulu saya lupa. Terkait begitu. Dengan lupa ada beberapa hal ya, misalkan ada orang yang lupa tidak baca basmalah ketika hendak makan, maka kan disunahkan ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik, wahai anak makanlah dengan tangan kananmu, ucapkanlah basmalah, kemudian makan dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat gitu. Kalau lupa dari doa sebelum makan ini basmalahnya, maka boleh di tengah-tengah untuk diganti bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sebagian riwayat mengatakan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut asma Allah di tengah dan di akhirnya. Dengan demikian nanti setan akan memuntahkan makanan yang telah dimakannya dari kita tadi, karena kita lupa nggak basmalah dia ikut makan. Nah, kemudian juga lupa di sini terkait dengan sholat ya, kadang-kadang ada tadi saya udah rakaat keberapa begitu. Nah, itu nanti ada terkait dengan pembahasan sujud sahwi ya. Jadi berapa gitu, misalkan rakaat 1 atau 2, udah ambil yang terkecil aja ya. Kemudian bacaannya rukunnya bagaimana ya, kalau masih bingung ya, kemudian masih ragu, maka ditambahkan dengan sujud sahwi. Kemudian ada juga yang sebelum wudu harusnya disunahkan baca basmalah, kemudian lupa. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan karena dia tidak wajib ya, maka nggak mengapa, wudunya tetap sah. Teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi juga kadang-kadang kita lupa. Kita ini suka ngajak orang lain berbuat baik, tapi kita melupakan diri kita sendiri gitu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya, apakah kalian itu menyeru kepada kebaikan, ngajak orang-orang berbuat baik, tapi kalian melupakan diri-diri kalian begitu. Sedangkan kalian adalah orang yang ngerti ilmu, yang baca kitab. Tidakkah kalian termasuk orang-orang yang berpikir? Nah, teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Ya, tapi di sini bukan berarti bahwa karena lupa ini kemudian diampuni, kemudian kita sembrono. Nah, ini. Ya, yang pertama apa? Ya, kita harus mengingat-ingat misalkan tentang bacaan Al-Qur'an, ya. Kadang-kadang kita dilupakan karena kita tidak cinta dengan Al-Qur'an gitu. Maka harus kita atur dengan apa? Murojaah, sering baca Quran ya. Kalau enggak kita akan terlupakan nanti begitu. Kemudian yang kedua ya terkait dengan hutang. Jangan sembrono. Maka catat hutang itu ya. Catat ya, kalau perlu keluarga tahu juga, istri tahu bahwa punya hutang sekian. Termasuk kalau sudah bayar hutang ya perlu juga dicatat supaya nanti ada bukti. Karena kadang-kadang yang bayar atau yang dibayar lupa, yang bayar ingat, yang dibayar lupa. Maka harus ada tulisan. Syariatnya kan begitu ya. Kemudian teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah terkait dengan musafir ya, kalau lupa, daripada lupa ya mungkin sholatnya itu ditakdim aja nggak apa-apa gitu ya, jamaknya ya, walaupun boleh secara syariat takhir boleh, tapi kalau memang sering kali terjadi lupa kayak begitu mungkin bisa didahulukan dalam sholatnya. Nah teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin kajian siang hari ini kita cukupkan ini dulu, karena saya sedang berada di Jogja, mungkin belum seleluasa sebagaimana biasanya. Kalau ada pertanyaan silahkan aja ditulis, nanti kalau saya belum bisa langsung menjawab di waktu-waktu yang ada ini, mungkin saya ganti di waktu-waktu yang lain insya Allah. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wa akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.